Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan, kasih-Nya terus akan memberkati, terus akan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur kita akan membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, sebab Dia yang layak untuk kita sembah, Dialah yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami ada hari ini, kami sehat hari ini, karena Tuhanlah yang membuatnya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada hal yang kami dapat banggakan di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih keajaiban-Mu yang Tuhan telah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Tuhan pagi ini. Sebab kami sadar bahwa tanpa kemurahan, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta Tuhan yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami hari ini, penuhi kami. Tanpa pemenuhan daripada Roh Kudus, kami tidak mampu untuk melaluinya hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya. Thank you God. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Thank you God. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, kami dapat hidup bernafas, semua karena kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya.
Ku ada, katakan bersama-sama, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan sekali lagi pujian ini. Kami ada, ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus,
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, biarlah Kau kutinggikan. Engkau Yesus, Engkau mulia. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bapa, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kehausan kami, kelaparan kami bisa terpuaskan waktu kami dalam hadirat Tuhan. Waktu kami dalam kemurahan-Mu, kami di kaki-Mu. Tuhan, puaskan kami setiap dahaga kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan, puaskan Tuhan. Haleluya. Thank you God. Katakan bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari yang merindukan Tuhan, yang haus akan Tuhan, katakan bersama-sama pujian ini. Makasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali katakan, jiwaku merindukanmu,
hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari sekali lagi katakan, kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Glory bagimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Biarlah ku menyembahmu, menyembahmu. Glory. Tiada yang sepertimu. Engkau perkasa, Engkau hebat. Haleluya, haleluya. Glory. Ku menyembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau agungkanmu. Yesus, Yesus Tuhan, iya namo. Engkau perkasa, Engkau yang tak terkalahkan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Iya namo, iya namo. Glory, glory bagimu, bagimu, bagimu. Menyembahmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau telah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang ajaib, janji-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hiarana masuk.
Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudara terus bersyukur, terus menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti, tetaplah mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Glory, glory bagimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes, God. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu buat kami. Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari saudaraku, tetap percayakan janji Tuhan, sebab janjinya iya dan amin akan terlaksana dalam kehidupanmu. Yang menjadi bagian kita adalah kita mempercayai totalitas kepada Dia. Sang pembuat janji itu, Dia akan melakukannya. Dia akan melakukan dengan tepat waktunya. Dia akan melakukan dengan segera apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan. Hanya dibutuhkan kepercayaan. Oleh sebab itu, jangan ragukan Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Mari katakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sekali katakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yes God, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percayakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya akan janjimu, ya dan amin, atas kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan lagi lewat firman Tuhan hari ini sebagai perenungan kami. Terpuji nama Tuhan. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini di Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan firman Tuhan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini bukan hanya diperuntukkan kepada hakim atau jaksa atau orang-orang yang bekerja dalam sebuah pengadilan di negara kita, saudaraku. Tetapi ini juga diperuntukkan kepada kita semuanya, saudaraku, untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Pertimbangkanlah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sebab seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita ini berat sebelah. Apalagi, garis bawahi saudaraku, apalagi orang-orang yang menguntungkan buat pribadi kita. Nah, seringkali kita pincang, saudaraku. Seringkali kita berat sebelah untuk mengambil sebuah keputusan. Makanya saya katakan bahwa hal ini bukan hanya diperuntukkan kepada yaitu orang-orang yang bekerja di dalam dunia kehakiman, saudara. Tetapi buat kita semuanya, entah saudara dan saya sebagai orang tua kah, atau sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan kah, atau kita pemimpin dalam sebuah gereja dan lain sebagainya, saudaraku. Dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan, lihatlah nilai-nilai pertimbangan daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa biarlah
Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dikatakan itu dari si jahat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu bahwa mari katakan sebuah kebenaran walaupun itu menyakitkan buat daging kita, tetapi nyatakanlah itu sebab ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata juga bahwa neraca yang serong itu kekejian daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai sebuah pertimbangan-pertimbangan atau keputusan-keputusan yang kita ambil itu pincang sebelah atau berat sebelah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab ketika suap itu terjadi dalam kehidupan kita waktu kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini, melihat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan buat pribadi kita, seringkali kita tidak bijaksana, saudaraku. Pada akhirnya kita tidak tajam untuk mengambil sebuah keputusan. Walaupun orang yang mungkin yang sering menguntungkan dalam kehidupan kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, seringkali kita tidak tajam, tidak berani menegur, atau mungkin kita tidak mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, saudara dan saya haruslah bertindak adil. Sebab ketika suap itu datang, ini suap ini bukan berbicara tentang semata-mata hanya uang saja menguntungkan buat pribadi kita, saudara, tetapi dalam berbagai hal, dalam sebuah hubungan pertemanan kah atau dan lain sebagainya kah, yang sepertinya gini berpihak kepada diri kita. Seringkali kita waktu mengambil keputusan atau salah dalam kehidupan ini, saudaraku, nah seringkali kita tidak tajam, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sebagai orang tua atau pemimpin dalam sebuah perusahaan atau gereja atau dalam sebuah hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Waktu Anda mengalami yang namanya konflik yang terjadi dalam yang sedang saudara hadapi mungkin hari-hari ini, belajarlah untuk bijaksana. Katakan tidak kepada dosa, katakan iya kepada sebuah kebenaran, saudaraku. Jadi oleh sebab itu bahwa saudara dan saya harus dituntut yang namanya sebuah kebijaksanaan, keadilan. Dan perhatikan saudaraku, dikatakan bahwa sebab suap itu membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, ini sangat kekejian di pemandangan Tuhan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pertimbangan-pertimbangan yang benar yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita memutuskan sebuah yaitu permasalahan yang kita hadapi, kita bijaksana, kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi bahwa begini, kita ini yang seharusnya orang itu memenangkan dalam sebuah perkara, atau mungkin kita bela sebab dia benar, kita sudah melihat bahwa itu sebuah kebenaran, saudaraku, dan kita seringkali malah melawan, malah membela yang salah, saudaraku. Wah, itu kekejian di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini, bijaklah, amin, berlaku adillah. Entah saudara sebagai orang tua, entah saudara sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, entah saudara dan saya dalam hubungan sebuah pertemanan, ketika terjadi masalah dalam kehidupan ini, mari belajarlah untuk bijaksana. Sebab ketika saudara dan saya menyalahkan orang yang seharusnya menerima keadilan, dan saudara dan saya menekan atau memutuskan untuk yang namanya yaitu berlaku tidak adil, saudaraku, itu kekejian di pemandangan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai itu nanti pada akhirnya. Oleh sebab itu lakukan hal yang benar. Sebab firman Tuhan berkata bahwa neraca yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk rahmat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar penuh bahwa seringkali kami tidak adil untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Bila firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini untuk kami tetap untuk hidup dalam bijaksana dalam kehidupan ini, Tuhan.
Entah kami sebagai orang tua, entah kami yaitu para pemimpin dimanapun kami ditempatkan, biarlah kami hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus, ada pokok-pokok doa yang masuk. Secara khusus kami berdoa untuk yaitu anakmu yang mengalami sakit, khususnya terjepit urat saraf bagian belakang. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakit saraf kejepit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulih, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan. Haleluya. Dan akhirnya kami naikkan segala ucapan syukur kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah dan tudung perlindungan darah Kristus memagari kami, membentengi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.